Apa sih yang melandasi sampai dibentuk atau didirikannya Partai Kebangkitan Nusantara ini? Nah, hari ini Otak Belayang bertemu langsung dengan Pak Gede Pasek Suardika, ya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Beliau tentu tidak asing lagi ya, karena apa? Karena beliau ini pernah menjadi anggota DPR RI, pernah juga menjadi Ketua Komisi 3 DPR RI, dan pernah menjadi anggota DPD RI. Dan beliau menjabat terakhir itu sebagai Sekretaris Jenderal Partai Hanura dan kini dipercaya mendapuk ya Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Nusantara. Ayat Belayang ini ya. Selamat siang Pak Ketua Umum. Ya, apa kabar? Selamat siang, kabar selalu baik. Ceria ya. Untuk persiapan menyambut kebangkitan Nusantara. Luar biasa. Nah, ini Otak Belayang hanya mengajukan 3 pertanyaan, tapi pertanyaan sangat simpel sekali Pak Ketua Umum. Semoga jawabannya simpel ya. Yang pertama Pak Ketua Umum, apa sih yang melandasi sampai dibentuk atau didirikannya Partai Kebangkitan Nusantara ini? Ya, sebenarnya awal mula berangkat dari keinginan teman-teman ya. Kebetulan mayoritas itu teman-teman yang biasa berkumpul menemani Mas AU, Anas Urbaningrum, untuk berjuang mencari keadilan selama 8 tahun lebih kan itu. Iya. Ketika diketahui kemudian bahwa posisi saya di partai sebelumnya tidak maksimal, artinya sering ide gagasan yang ingin kita bangun secara politik tidak mendapat tempat yang proporsional, makanya akhirnya kita didorong lah rame-rame. Ngapain terus di partai ini, bangun aja partai baru dengan karakter yang kita inginkan. Nah memang dari awal cara berpikir kenusantara ini memang bagian daripada perjuangan politik kita. Sehingga ketika saya dulu di Bapilu partai yang lama, saya membuat tagline bangun Nusantara dan sebagainya. Ketika saya di DPD, saya mencoba merancang RU tentang wawasan Nusantara. Sebenarnya itu sudah sempat ada pansusnya di DPR RI, tapi tidak dituntaskan oleh teman-teman DPR. Karena itu waktu DPD kan kita kesulitan memaksimalkan. Karena bagi kita, kalau negara ini ingin menjadi Indonesia yang unggul, kuncinya adalah bagaimana kearifan Nusantara ini dijadikan tulang punggung perjuangan. Bukan dia hanya dieksploitasi, tapi kita serap semua dari luar, dimasukkan ke dalam, sehingga jati diri bangsa kita nggak punya, nggak kuat gitu, dan lemah gitu. Jadi kita mencoba akhirnya membuat partai yang bisa memberikan ruang kepercayaan untuk mengangkat kearifan tradisional Nusantara di berbagai segmen ya, di Poleks Sosbud Hankam. Sehingga karena itu apa yang menjadi ajar daripada wawasan Nusantara itu menjadi bagian utama perjuangan kita. Bagaimana kita memandang untuk membangun bangsa ini dari sudut ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan itu betul-betul berbasiskan pada geopolitik dan potensi kenusantaraan kita. Nah, ngomong-ngomong soal ideologi partai ini Pak Ketum, selama ini kan kalau kita lihat partai-partai ini kan tidak ada yang memiliki ideologi yang cukup kuat ya. Artinya kan ketika ada partai baru masuk ya saya kira masyarakat terima aja gitu. Jadi nggak ada satupun partai yang memiliki ideologi yang sangat kuat, ya pembeda gitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ketum mensiasati sehingga nanti partai ini bisa berkembang gitu dan bisa memiliki ideologi di masyarakat gitu? Kami merasakan sebenarnya semangat kebangkitan Nusantara ini sudah muncul dari Sabang sampai Merauke. Sudah muncul kegairahan, termasuk kegerahan ya. Antara gerah dan gairahnya berdekatan ini. Gerah melihat fenomena yang ada, bergairah ingin itu segera bisa kita tampilkan. Itu sudah muncul di mana-mana. Nah, kami melihat bahwa Indonesia ini punya kekuatan yang luar biasa dari berbagai segi. Kalau kita ngomong dari abad ke abad, selalu kita mencapai puncak-puncak keunggulan. Nah, kalau
dari zaman Kutai Kartanegara, ya Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya, dan kemudian kita menurun lagi, kemudian dijajah oleh Belanda, kemudian ini semua sulit bangkit lagi. Nah, ketika kita mau bicara Indonesia unggul, maka satu-satunya untuk membuat Indonesia itu unggul dengan negara-negara lain, maka mau nggak mau harus kearifan Nusantara dipakai paling di depan. Nah, ini yang kita sebut dengan nasionalisme kenusantaraan. Jadi partai tengah yang jelas mengambil porsi, membela kepentingan apa yang memang tumbuh asli di bumi Nusantara. Jadi yang namanya tanah adat, sistem religi yang ada di berbagai Indonesia yang harus kita hormati, kita harus lindungi. Kemudian bagaimana cara restoratif justice ala Nusantara, hukum-hukum Nusantara, kita harus berikan ruang porsi. Jangan semua hukumnya pun dari semua harus dari Belanda, semua dari penjajah. Harus ada ruang-ruang juga dari kearifan tradisional itu diakui dan dipangku oleh negara di dalam aturan-aturan yang ada. Bayangkan hari ini, dari dulu sudah undang-undang tentang kesatuan masyarakat hukum adat dibuat, tapi tidak pernah bisa disahkan. Kenapa? Karena terlalu banyak tarikan kepentingan asing di dalamnya ingin menghambat undang-undang ini. Nah, kalau kami hadir di situ, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin perlindungan terhadap masyarakat adat itu kita akan jaga. Kemudian bagaimana penyelesaian hukum restoratif justice ala Nusantara juga kita harus selesaikan. Karena Nusantara kita ini hebat. Dia menyelesaikan masalah selalu tujuannya harmoni. Seberat apapun masalahnya. Tidak dengan dendam. Sementara kalau aturan-aturan hukum yang hari ini kita anut itu lebih banyak ke dendam. Bagaimana orang yang harus dibuat dendam, tidak dipulihkan keadaan. Sementara hukum Nusantara kita selalu ada pemulihan keadaan dengan berbagai cara dan tradisi suku yang ada di Indonesia. Ini kan harus diayomi. Inilah Indonesia. Nah, jadi nasionalisme kami ambil di situ, sekaligus juga melawan tadi yang disampaikan bahwa oligarki partai hari ini terpilih antara satu sistem monarki, demokrasi monarki, artinya dia demokrasi seolah-olah, tapi sebenarnya sistemnya monarki. Diwariskan kepada keluarganya. Kan gitu. Kemudian yang kedua oligarki keuangan, pengusaha, kekayaan. Jadi yang terjadi hanya antara penguasa dan pengusaha. Nah, kami di sini membangun diri dengan pergerakan. Jadi kami yakini kami kalah dalam hal monarki, kami kalah dalam hal urusan kekuasaan usaha, finansial, tapi kami akan mencoba di sisi yang lain. Saya yakin masih banyak komponen masyarakat, elemen masyarakat yang ingin melihat dunia pergerakan itu hidup lagi ketika seperti zaman-zaman dulu lah kala ya. Jadi tidak memikirkan anaknya siapa lebih dulu, orang dari mana, atau pengusaha siapa yang punya partai itu. Tapi lebih pada pemikiran apa yang mau diperjuangkan. Jadi kami menjadi antitesa dari partai-partai politik yang ada. Kami mencoba hadir di situ. Karena kalau kita lihat namanya nih kan Pak Pasek, kan kemarin saya coba searching di Google itu ya. Itu hampir menjadi trending itu di Google itu namanya kan Nusantara. Nah, kalau kita dengar nama Nusantara kan ini benar-benar nasionalis ini Pak Pasek. Betul. Itu gimana itu? Jadi rasa bangga kita bangkitkan dengan cara mencoba membangun sistem hukum, sistem ketatanegaraan yang memang diambil dari kearifan yang ada di kita. Sehingga memang nasionalisme kita, nasionalisme yang tumbuh kembang dari bumi Nusantara. Luar biasa. Nilai-nilai ini yang kita kristalisasikan, kemudian kita jadikan sarana perjuangan bersama. Sehingga jujur aja orang-orang pergerakan di sini kita mengambil dua spirit utama, yaitu gotong royong dan berdikari. Gotong royong ini sebuah cara penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Gotong royong ini membuat semua jadi ringan karena semua pada membantu. Jadi kami di sini walaupun misalnya saya jadi ketua umum, ini ibarat main sepak bola saja. Semua bermain, semua berperan. Hanya kebetulan saya ditunjuk jadi kapten ke-11. Yang cetak gol itu bisa siapa saja. Siapa saja bisa cetak gol. Yang penting tujuannya gol. Sehingga saya hanya sebatas kapten ke-11-an. Bahwa teamwork, permainan mau tiki taka, total football atau apa, itu tetap dijalankan sesuai dengan apa yang pas saat itu. Jadi saya hanya sebuah posisi yang disebut dengan kapten ke-11-an. Tidak seperti hanya ketua umum yang
wah saya punya otoritas pemegang saham tertinggi, Iya, yang lain hanya numpang. Tidak. Iya. Kami membangun dengan semangat gotong royong. Yang kedua, kami juga perjuangannya adalah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Itu artinya apa? Bahwa kita yakin kita berdiri di bumi pertiwi Nusantara ini, maka kita bisa sejahtera kalau kita bisa kelola ini dengan baik. Kenapa? Kita ambil tapak sejarah yang ada ya. Awal-awal abad Masehi, Indonesia punya teknologi maritim luar biasa. Dia bisa punya kapal berbahan kayu, tidak pakai mesin, hanya mengandalkan kain untuk berlayar sampai ke Madagaskar, sampai ke Afrika Selatan, sampai jauh dari Indonesia. Kita belajar dari teman-teman dari Bugis yang punya kemampuan itu luar biasa. Kita juga pernah punya bangunan tinggi tanpa ada pondasi beton bertulang, hanya batu bertumpuk seperti halnya Candi Prambanan. Bagaimana kemampuan arsitektur pada saat itu? Sangat luar biasa. Mestinya kalau teknologi maritim kita kembangkan, arsitektur kita kembangkan yang khas Nusantara, maka sebenarnya kita sudah bisa mungkin punya kapal induk terbanyak kita. Karena ketika yang namanya Amerika belum ada, ketika Inggris juga belum ada apa-apanya, Indonesia sudah luar biasa. Tapi kan kita tinggalkan kurikulum pengetahuan kita khas Nusantara ini, kita belajar kurikulum baru. Mestinya kan kurikulum yang ada ini dengan yang baru ini dimixkan. Ini dipakai sejarah. Bagaimana sistem astronomi kita, tetua kita, dia bisa mengetahui timur barat, kompas alam itu. Anak-anak kita sekarang nggak mengenal. Saya sendiri sudah nggak mengenal. Tapi zaman dulu dia bisa berlayar hanya dengan melihat bintang. Dia melihat apa dengan petunjuk-petunjuk alam. Bagaimana dia melestarikan alam, kemudian bagaimana dia membuat aturan hukum untuk melestarikan alam dan sistem hukum adat, sehingga air, ya, daya dukung air kita tercukupi. Hari ini semua itu mulai ditabrak dengan alasan hukum nasional. Lalu apa? Hutan kita makin rusak, alam kita makin rusak, bencana alam akibat ulah manusia makin meningkat. Ini karena tidak menggunakan pembangunan berdasarkan kearifan Nusantara. Kalau pembangunan itu dibawa kepada kearifan Nusantara, itu akan beda. Kenapa? Selain dia sejahtera, dia juga harmoni. Inilah kekuatan Nusantara kita. Dari Sabang sampai Merauke punya cara masing-masing. Baik yang di pinggir lautan maupun yang di pinggir sungai maupun yang di pegunungan maupun di daerah kering. Masing-masing dia menyesuaikan. Tidak bisa diseragamkan, tetapi tujuannya sama. Dia ambil kearifan lokal untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni. Ini yang harusnya menjadi daya dukung kita. Jangan sampai buat kebijakan menguntungkan pengusaha besar, mematikan rakyat kecil. Atau sebaliknya juga, demi perlindungan pada rakyat kecil, pengusaha-pengusaha dimatikan. Itu nggak bagus juga. Yang penting adalah harmoni. Nah, itulah biasa ya, nasionalisme kenusantaraan. Ini roh dari Partai Kebangkitan Nusantara ini ternyata mau menggaungkan atau mau mengembalikan lagi tentang semangat gotong royong dan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri ya, dengan konsepnya yang sangat luar biasa. Saya mendengar aja penjelasan Pak Ketua Umum ini merinding saya. Artinya ini sangat luar biasa kalau ini benar-benar digerakkan ke depannya Pak Ketua Umum ya. Karena itu makanya lambangnya ini pun ya seperti lambang ini yang kita buat ini. Ini kita ambil dari filosofi bendera Majapahit ketika dia expand. Ini ya. Ini yang disebut dengan Sangsaka Getih Getah Samudra atau Sangsaka Gula Kelapa, yaitu ada 5 warna merah, 4 warna putih ini. Dan jangan kaget, ini adalah bentuk kejayaan setiap Majapahit bergerak. Nah, ini diadopsi oleh negara yang mengakui Malaysia. Diambil mirip dia karena dia merasa bagian pada Majapahit. Kemudian juga Inggris, Amerika pun juga terpengaruh oleh ini. Artinya apa? Sebenarnya pada zaman dulu Majapahit itu bisa mempengaruhi dunia. Inspirasinya. Sriwijaya juga sama. Sriwijaya itu bahkan universitas tertua itu di Sriwijaya. Nah, itu contohnya. Sehingga bisa kita bergerak dengan bagus dengan mengembalikan kejayaan-kejayaan itu. Itu filosofinya. Jadi kalau ingin Indonesia unggul ke depan, kita nggak usah jauh-jauh. Kearifan Nusantara kita bangkitkan dengan bagus, lalu kemudian kita kembangkan secara terukur, lalu kita adopsi kemajuan teknologi,
Nah, udah semua bisa berjalan dengan baik. Bukan berarti kita menolak apa yang dari luar, tidak. Tetapi lokal genius kita, orang Indonesia ini, lokal genius orang Indonesia ini dipakai memfilter, memformulasikan, merestorasi dan memproduksi ulang menjadi khas Nusantara. Apapun itu datang dari luar. Kalau kita lihat waktu melawan penjajahan juga Pak Ketum, kan karena gotong royong masyarakat kan, kekuatan kebersamaan itu. Makanya mereka bisa orang berperang, penduduk ngasihkan makanan dan sebagainya, kan begitu. Rasa memiliki perjuangan gotong royong itu yang mau kita bangun, tidak semata-mata sebagai simbol saja, tapi kita bangun bersama-sama. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting Pak Ketum. Pemilu 2024 ini kan tidak lama lagi ya. Nah, dari sekarang sudah 2021, bahkan sudah pada penghujung tahun 2021 itu. Nah, dengan tidak ada perubahan terhadap undang-undang pemilu kita ini yang parliamentary threshold-nya masih 5% ya Pak Ketum ya? 4%. 4%, mohon maaf. Kira-kira bagaimana harapan Pak Ketum sehingga partai PKN ini, Partai Kebangkitan Nusantara ini bisa tembus parliamentary threshold pada pemilu 2024 itu? Jadi begini. Bagaimana respons masyarakat luas gitu dengan munculnya partai ini gitu? Jadi ini kan baru 28 Oktober 2021. Baru berapa hari yang lalu. Jadi kita mengambil momentum Sumpah Pemuda sebagai bagian bahwa momentum yang fundamental bagaimana kita merasakan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, itu dan nilai-nilai filosofi perjuangan sangat luar biasa. Nah, itu kita ambil sebagai momentum kelahiran partai ini. Ketika partai ini lahir, kemudian tanggal 29 baru kita sampaikan kepada publik. Dan saya kira kami merasa sangat senang, kehausan, kerinduan akan kebangkitan Nusantara itu direspon dengan sangat bagus. Sehingga hari ini kami terus menerima masukan, kesiapan dari berbagai elemen masyarakat untuk bergabung. Karena mereka memang memimpikan bahwa Nusantara ini, Indonesia ini unggul dengan berbasiskan value, nilai-nilai kearifan kenusantaraan. Sehingga dia punya ciri khas yang berbeda dengan negara-negara lain ketika dia nanti unggul. Nah, saya kira ini respon yang sangat bagus. Dan soal bagaimana hasil nanti di 2024, jadi begini. Partai ini tidak dibangun hanya untuk pemilu ini. Partai ini disiapkan untuk ditumbuh kembangkan untuk jangka panjang. Jangka panjang. Jadi dengan melihat antusiasme yang ada, kami sangat yakin Desember ini sudah selesai untuk proses infrastruktur. Jadi infrastruktur partai dia di tingkat provinsi, kabupaten dan sebagainya sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu. Jadi 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan, itu kami yakini bisa diselesaikan karena embrionya sudah jalan dari sekarang. Yang mungkin menjadi kendala nanti adalah KTA. Kita harus akui karena rekrutmen KTA tidak begitu mudah. Tetapi kami mencoba menerobos dengan teknologi. Tim kami sedang bekerja keras untuk membuat aplikasi yang mana warga masyarakat yang ingin kebangkitan Nusantara dia bisa mendaftar di aplikasi itu dan memberikan KTP dan dia dapat KTA, e-KTA. Ini sedang dikerjakan dalam waktu singkat karena ini semua gercep ini, gerak cepat. Jadi kita untungnya karena banyak anak-anak muda, orang-orang pergerakan ini bisa berjalan dengan baik itulah. Nah, mudah-mudahan nanti ini ke depan bisa dimaksimalkan dan nanti kami berharap Tuhan bersama kami merestui perjalanan ini, semesta juga ikut serta, Ibu Pertiwi juga ikut membantu memudahkan segalanya sehingga kami bisa rahayu menuju kompetisi nanti karena masih cukup waktu untuk itu. Masih cukup waktu dan saya yakini kita memerlukan 575 caleg di tingkat nasional dari 80 dapil. Kita persilahkan untuk putra-putri bangsa Indonesia yang ingin berjuang membangun kenusantara ini untuk bergabung. Kami silahkan. Bila perlu misalnya ketua umum, sekjen, bendum, kalau penuh di sana kami akan mengalah. Mereka silakan maju. Yang penting spiritnya dibangun. Nah, kira-kira gitu. Bagi kami itu yang jauh lebih penting. Pak Ketum, sejak kemarin juga kan saya mendapat banyak telepon dari daerah juga ya. Mereka mengatakan bahwa dekat nggak dengan Pak Ketum itu, kita mau gabung gitu loh ya kan. Nah, saya dalam hati berpikir begini, apa sih tips dari Pak Gede
Pasek ini sehingga kok karena sosok Pak Paseknya mereka mau gabung gitu. Apa sih yang membuatnya sampai orang-orang seperti itu juga mau bergabung gitu? Manajemen apa gitu yang saya tidak tahu ya kenapa, hanya saya berpolitik apa adanya dan kita mencoba apa yang menurut kita pas dan pantas itu kita jalankan dan tidak terlalu banyak perhitungan. Ya tulus saja jalan, karena bagi kami ketika tulus maka jalannya akan mulus. Dan kami yakini juga bahwa kami harus berani melakukan sesuatu untuk bisa juga ke depan menyiapkan seandainya besok Mas Anas keluar, dia ada juga ruang ekspresi politiknya. Yang penting kami siapkan saja. Nah ini, kalau itu ada, saya kira nanti Mas Anas kan juga, ya kalau istilah saya ini kan sang putra fajar Nusantara juga. Orang yang dipaksakan masuk bui hanya karena berbeda dengan kekuasaan, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari berbagai cara lah ya, dengan sistem persidangan yang sangat tidak fair. Tapi biarlah nanti waktu yang menjawab. Tapi bagi kami yang menyaksikan semua tontonan itu dari dekat dengan alat bukti yang ada, maka kami tetap mengikhtiarkan bahwa di antara urusan kekuasaan, maka urusan keadilan itu jauh lebih penting. Baik, Pak Pasek. Mungkin Pak Pasek, Pak Ketum mau menyampaikan sesuatu kepada masyarakat Indonesia, silakan terkait dengan partai ini, apakah ada ajakan untuk bergabung atau seperti apa, silakan Pak Ketum. Ya, saya kira prinsipnya sederhana ya, bahwa Indonesia ini pernah menjadi negara yang unggul dari abad ke abad dan dengan bukti-bukti sejarah, baik ketika ada di pedalaman seperti zaman Kutai Kartanegara, dia mampu sampai Asia Tenggara, atau zaman Sriwijaya yang sampai bisa mempengaruhi Cina. Jadi sistem perdagangan, pendidikan, India pun juga sampai ke sini juga, bahkan Tibet dan sebagainya. Data-data sejarah menyatakan itu. Bahkan Majapahit jangan juga ditanya, masih cukup banyak peninggalannya sejarah yang dibangun. Dan tentu sudah saatnya generasi sekarang, generasi di bumi Nusantara yang hari ini juga ikut membangun semangat untuk menjadikan Indonesia unggul. Sehingga unggul seperti halnya keunggulan di zaman Kutai Kartanegara, di zaman Majapahit dan sebagainya kan itu. Kami berharap itu bisa terjadi di era abad sekarang. Mari bersama-sama membangun ini, karena ini harus dengan semangat gotong royong. Yang penting visi kita sama. Saya kira itu mungkin, jadi nanti secara teknis dengan kekuatan media sosial dan kekuatan media kita bisa saling berinteraksi nanti untuk bersama-sama bergabung. Jadi bergabung tidak hanya semata-mata ikut di dalamnya, tapi yang paling penting walaupun dia tidak ikut nyalek, tidak ikut ini, tetapi visi kenusantaraan ini yang harus kami dorong agar seluruh anak bangsa berpikir membangun di Indonesia itu adalah sejahtera dan harmoni. Gotong royong dan berdikari. Dengan gotong royong dan berdikari, maka Indonesia menjadi negara yang kuat, sejahtera dan harmoni. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan Otak Belayang hari ini, dan ini adalah diskusi atau perbincangan yang eksklusif ya, pertama disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Semoga partai ini berkembang Pak Ketum. Saya doakan. Sampai jumpa.